Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Tadi pun, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar. Pagi ini saya ada satu program yang sedang saya ikuti, yaitu program Diklat Peningkatan Potensi Guru PJOK tahun 2024 untuk gelombang 2 Provinsi Lampung. Nah, salah satu tugas yang ada di program tersebut adalah membuat rencana tindak lanjut pembelajaran berbagai proyek model pendidikan gerak dengan judulnya adalah Tes Kebugaran Jasmani Sehat Indonesia. Kalau dulu ada yang namanya TKJI, Tes Kebugaran Jasmani Indonesia. Sekarang sudah diubah namanya Tes Kebugaran Jasmani Sehat Indonesia. Nah, fasilitator saya namanya Joni Pakudiana, beliau dari Jawa Timur, dari Banyuwangi. Terus kemudian saya sendiri sedikit di kelas 2. Nah, program ini adalah bertujuan untuk apa, bagaimana cara melakukan. Nah, hari ini akan saya sampaikan. Boleh di next Pak. Oke, tujuan dari program next Pak. Nah, tujuan dari program ini salah satunya adalah latar belakang dari program ini. Salah satu yang mendukung pembelajaran itu adalah kondisi fisik siswa. Kalau siswanya nggak bugar, nggak sehat, tidak mungkin anak itu bisa belajar dengan baik. Nah, salah satu yang mendukung adalah kondisi bugar. Tetapi selama ini di pembelajaran pernah nggak kita tes? Tahu nggak siswa kita bugar? Ibu misalnya tahu nggak kalau siswa kita bugar? Nggak tahu. Karena tidak pernah tes. Padahal itu penting. Dengan kita tahu kondisi siswa, kita bisa menentukan tindakan apa. Misalnya saya karena PJOK, oh ternyata dia nggak bugar, tidak mungkin saya kasih materi awal. Itu adalah materi yang bisa meluas kondisi. Nah, tujuannya itu untuk biar kita tahu ini kayak amanah, terus itu dilakukan pada peserta didik sejak SMP. Ya, next Pak. Nah, program ini dibuat tujuannya adalah untuk satu mengetahui belajar sebuah desa terdidik kelas 7. Ini boleh nggak ditempatkan di SD? Boleh. Di SMA? Boleh. Ada mekanismenya masing-masing baik SD maupun SMP. Nomor 2, mendapatkan informasi untuk kemudian menentukan tindak lanjut dari hasil tes. Nah, tes ini salah satunya. Sama kayak misalnya kita pelatihan apa. Kalau kemudian pelatihan itu tidak lanjut, ya tes itu tidak lanjut, percuma, tidak ada gunanya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi tes itu hanya cuma beda data. Nah, harapannya begitu tes ini dapat, kita akan melakukan beberapa tindak lanjutnya apa? Nanti kita lihat berdasarkan tes yang kita berikan. Nah, capaiannya adalah mengetahui tingkat kebugaran peserta didik kelas 7 SMP 2 Tulungagung. Langkah-langkahnya satu. Jadi sebelum ini saya tadi sudah meminta izin dari kepala sekolah tentang kegiatan ini. Kedua, sosialisasi. Nah, ini Bapak Ibu sebagai dewan guru, saya di depan Bapak Ibu sosialisasi. Yang kedua, besok saya akan mengumpulkan peserta didik untuk sosialisasi tentang program ini. Terus kemudian melakukan tes. Yang berikutnya adalah evaluasi. Lanjut Pak. Oke, nah sekarang struktur program. Pertama adalah perencanaan. Ini sudah saya rencanakan. Besok kemarin saya sudah perizinan. Terus kemudian sosialisasi hari ini. Tinggal nanti sosialisasi dengan siswa. Pelaksanaan tes evaluasi. Nah, mitra program. Pertama guru PJOK, karena program ini nggak mungkin saya laksanakan sendiri. Ada 9 kelas kalau kelas 7 itu. Kalikan 32. Berarti hampir mendekati angka 300. Nah, jika saya minta guru PJOK lain. Guru TK buat apa? Nanti buat membantu saya menyelesaikan upload video ini di YouTube. Nah, nanti termasuk itu ada guru TK di belakang membantu saya untuk mengambil videonya. Terus kemudian guru yang jadi waras buat apa? Buat penyampaian informasi ke orang tua wali, karena tesnya bisa jadi akan sangat lama, bisa jadi membutuhkan arah vokal, kondisi fisik. Terus kemudian butuh tim PMR, karena takutnya ada yang pingsan, ada yang sakit, ada yang tiba-tiba mungkin karena terjatuh pada saat tes dia luka. Itu yang namanya tim PMR sebagai teman saya untuk berkolaborasi. Oke, nah pertanyaan kemudian adalah kapasitas kita sanggup nggak sekolah ini? Ternyata sekolah ini itu sanggup. Satu pertama, pokoknya saya satu pagi bisa ke jalan, punya fasilitas yang bisa dimiliki untuk mendukung kegiatan ini. Salah satunya adalah halaman sekolah yang luas. Terus kemudian semua guru bisa diajak bermitra. Kenapa? Karena rata-rata gurunya sudah memiliki sertifikasi yang baik, memiliki kualitas pendidikan yang baik, sehingga bisa sangat diajak untuk berkolaborasi. Next Pak. Nah, evaluasi terakhir setelah program ini selesai, nanti kita akan evaluasi. Bapak Ibu yang hari ini datang, yang terlibat, yang saya belum minta bantuan, nanti akan terlibat di evaluasi. Saya dengan guru yang terlibat, dengan kepala sekolah, dan juga dengan rekan siswa. Kita tanya program ini mereka bisa nggak? Ya, kita lanjut Pak. Nah, tantangannya adalah satu, Bapak Ibu, karena anak-anak tes ini kan ada tes yang namanya lari 12 menit, lari bolak-balik multi stage kalau kita ingatkan.
multitask, ada yang dia harus push up, ada yang dia kemudian harus lempar tangkap, sehingga yang ditakutkan ada cedera. Untuk makanya pemahaman tadi itu kita kerjasama dengan wali kelas untuk memberikan pemahaman ke orang tua bahwa ini harus mereka support. Gitu. Kemudian solusinya apa ya? Tadi kita kerjasama dengan tim MR, kita sediakan tempat yang nyaman untuk mereka tes, terus kemudian ya konsultasi dengan orang tua dan dengan pihak sekolah. Nah itu saja Bapak Ibu. Dan sekarang saya ada buka satu termin, ada 2 pertanyaan. Bapak Ibu kalau mau tanya silakan. Apa saja boleh. Pak monggo silakan. Soal ini Pak yang saya tahu. Ada yang tahu tes Uber Jasmine? Bapak Ibu pernah tes? Guru-gurunya pernah dites belum Pak? Sudah pernah tes? Oke. Bapak Ibu, ya yang lain ada pernah tes? Ya, saya belum Pak. Belum. Oke. Nanti selain kita program untuk tesnya bisa antar jenjang antara SD dan SMP. Oke? Oke, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita balik lagi Pak ke mekanisme tadi lagi Pak. Oke, nah ini Bapak Ibu yang kerjasama dengan guru lain. Nah Bapak Ibu nanti yang ada di sini, walaupun misalnya tidak terlibat di sini, saya minta Bapak Ibu nanti kalau misalnya bisa diminta bantuan, mohon untuk membantu. Karena Bapak ini sebagian kan juga wali kelas atau guru mapok, nanti kita bisa saling berkolaborasi antara satu sama lain. Terus kemudian saya juga butuh masukan evaluasi kalau misalnya program ini misalnya nanti mengganggu pelajaran ini. Tentunya ini tidak mungkin saya laksanakan dalam waktu 1 hari. Nah rencana saya planningnya ini akan saya laksanakan setiap saya ngajar. Jadi saya ngajar kecuali hari Senin sampai jam 7 sampai dengan hari Jumat. Nanti saya laksanakan pas jam saya. Insya Allah itu. Kalau misalnya tidak dicukupi, nanti mohon Bapak Ibu yang jamnya saya pakai untuk jamnya saya pakai untuk kegiatan ini. Jadi mohon kerjasama. Oke? Bapak Ibu ada lagi pertanyaannya? Cukup tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti Bapak Ibu yang terlibat ini kita nanti besok ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan bertemu lagi untuk menentukan bentuk kerjasama seperti apa. Terus kemudian yang Bapak Ibu jadi wali kelas nanti mohon kerjasamanya untuk koordinasi. Karena nanti saya tetap butuh untuk kalau bisa nanti saya dimasukkan ke grupnya orang tua wali biar saya bisa ngobrol dengan orang tua wali. Kemudian apa ya, untuk kemudian menjadi komunikasi dengan mereka biar orang tua wali tidak salah sangka kegiatan bikin anaknya bikin anaknya ini nanti daripada nanti bermasalah. Nah nanti lebih baik kita jadi komunikasi. Nah nanti sebagai koordinator MR untuk hadir beliau Pak Yosef, nanti minta tolong disampaikan ke sisa-sisinya tanggal sekian dan sekian, sejak jam sekian nanti dipakai untuk timnya untuk membantu pelaksanaan program ini biar kegiatan ini bisa berjalan dengan oke itu aja. Kalau memang tidak ada, terima kasih. Maaf ini Pak, saya tidak pakai waktu karena terlalu banyak kegiatan kita yang lain juga masih mengajar dan beberapa orang juga ada kegiatan luar. Nanti setelahnya Bapak Ibu kalau mengisi absennya, lainnya kalau mengisi, ya nanti ada di dalam mimpi saya untuk pada saat saya melakukan penguploadan video ini dan pengiriman video ini di IKJ PJOK. Nah harapan saya nih Bapak Ibu ada yang juga di guru PJOK, mohon kalau bisa ikut PJOK, jangan sampai nggak ikut. Mereka ada program yang menarik. Nah nanti Bapak Ibu yang guru-guru lain nanti tetap ada mapel lain. Nah keuntungannya apa? Satu kepentingan kompetensi. Karena selama ini saya ngajar di daerah ini ternyata dia yang salah. Misalnya kayak konsep gerak, ternyata saya nggak tahu konsep gerak. Oh ternyata konsep gerak itu ada konsep ruang, ada konsep, terus kemudian ada banyak konsep, ada konsep tubuh, terus kemudian ada konsep waktu dan segala macam. Nah guru-guru PJOK perlu itu. Nah kabarnya juga kemungkinan ini akan membantu Bapak Ibu nanti untuk share aktivitas. Jadi yang belum sertifikasi atau yang belum berkualitas APNS, sama saya ikut. Ini satu motivasinya untuk nambah wawasan. Dua, siapa tahu ini nanti membantu Bapak Ibu di kegiatannya. Dan memang awalannya di Kabupaten Lombok Barat itu baru dicoba. Itu angkatan utama awal. Kemudian akan ada waktu lain. Terima kasih.
Sebelum kita saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.